Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma la hawla min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin, wa la hawla min awliya'il salihin wal ulama'il 'amilin. خصوصا حول مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد والشيخ محمد هيتندي ومن علمني ووصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا Almarhum Kiai Ahmad Mursyidin, Kiai Ahmad Mursyid, almarhum Kiai Muhammad Zaman bin Kiai Ahmad Mursyid, almarhum Kiai Ahmad Jalil bin Abdul Qadir Basalamah, almarhum Abdul bin Abdul bin Madrasah, almarhum Habib Ibn bin Al-Azad, almarhum Kiai Haji Depan bin Haji Zaini, almarhum Sadadi Bunyamin bin Haji Dugal, almarhum Sadadi Abdul Jalil bin Haji Ahmad, almarhum Sadadi Ahmad Mursyid Nabi Jamari, almarhum Haji Ahmad bin Haji Akhir, almarhum Haji Jamari bin Dirut, almarhum Haji Muradi bin Haji Ahmad, almarhum Haji Muhammad bin Haji Jamari, usulihim wa buruhihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ya Rabbana. Ya Rabbana ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Ma adallatil khadra'u wa la aqallatil ghabra'u ashadda hamaqatan mimman ya'lamu husna syai'in wa huwa lahu tarikun wa ya'lamu qubha syai'in wa huwa lahu fa'ilun. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, dari situ ya. Jemaah, insyaallah minggu depan kitab ini khatam. Jadi alhamdulillah dalam proses perjalanannya kita bisa menghatamkan ini kitab Hikam Hadadiyah. Insyaallah minggu depan kita hatamkan. Nanti tinggal didiskusikan kitab apa yang akan dibaca selanjutnya gitu. Kalau kemarin ini saya usul biar ada banyakan gitu, di minggu pertama kitabnya ini, minggu kedua ketiga kitabnya ini. Jadi ada 2 kitab yang kita akan kaji supaya kita mendapatkan banyak hasanah keilmuan. Karena memang di umur-umur seperti kita dan di zaman sekarang memang perlu banyak nutrisi batin yang meresap di dalam jiwa kita supaya ada, kalau
seperti resep dokter, dosisnya level tinggi gitu. Karena memang penyakit hati seringkali terlalu dianggap biasa, sehingga kemudian banyak hal-hal yang sesungguhnya sudah kelewatan, tapi kemudian kita membiarkan kepada diri kita itu tetap ada dan berjalan, waliyadzubillah. Biar kita semua jadi orang-orang yang endingnya cakep gitu. Yang namanya orang punya masa lalu sih emang pasti masing-masing punya cerita, tapi yang penting di perjalanan menuju penutupnya itu adalah kebaikan-kebaikan yang kemudian Allah ridho. Itu yang intinya kita ngaji di Majlis Salim biar Allah ridho, biar kita kagak susah di dalam kuburan. Dari lantaran amal menjelang atau waktu-waktu yang tersisa ini kita maksimalkan untuk kebaikan-kebaikan yang berlipat dan menghapuskan segala kesalahan. Ibarat kata kalau kita ngelihat kebaikan kita gaspol, kalau buat kesalahan atau sesuatu yang sia-sia kita pokoknya udah gak tertarik aja, karena memang itu yang sering dilupakan oleh manusia. Dan urusan dunia mungkin begitu, nanti akan dibahas di kitab ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ma awallatil khadra'u wala aqallatil ghabra'u ashadda hamaqatan mimman ya'lamu husna syai'in wa huwa lahu tarikun wa ya'lamu kuba syai'in wa huwa lahu fa'ilun. Ma aghallati, tidaklah menaungi, apa al-khadra'u ay as-sama'u, langit, tidaklah menaungi apa langit, wala aqallat, dan tidaklah menanggung, ay rafa'at, tidaklah mengangkat, apa al-ghabra'u ay al-ardu, artinya bumi. Jadi tidaklah menaungi satu langit dan tidaklah mengangkat satu bumi, artinya orang yang ada di atas bumi. Asyadda, akan lebih parah, lebih berat. Apanya? Hamaqatan, kebodohannya. Kalau bahasanya Rocky Gerung, dungu kedunguannya. Kalau bahasa orang Betawi dulu, saya suka dengar tuh guru-guru kita, makanya jadi orang jangan dongok gitu, lebih parah lagi bahasanya pakai dongok gitu. Ya memang perlu diingetin kayak begitu, istilahnya begitu, kedunguan, kebodohan. Mimman ya'lamu, dari seseorang, ya'lamu yang mengetahui, siapa man, husna syai'in, akan kebaikan sesuatu, wa huwa, dan bermula man, dan bermula man itu lahu, bagi sesuatu, atau husna syai'in itu tarikun, meninggalkan. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini kalimat kalau dalam istilah bahasa dia namanya hiperbola. Jadi sesuatu yang berlebih-lebihan untuk menunjukkan penekanan puncak kebodohan. Kan tidak mungkinlah kemudian membandingkan sesuatu yang ada di bawah naungan langit dan di atas permukaan bumi untuk menilai mana yang paling bodoh. Tapi ini adalah puncak dari kebodohan. Apa saja atau siapa saja yang berada di bawah, di kolong langit ini dan di atas permukaan bumi ini, maka orang tersebut pada paling parahnya kebodohan apabila dia termasuk dalam kategori ini, mimman ya'lamu, dari orang yang dia mengetahui husna syai'in, akan baiknya sesuatu, tapi dia meninggalkan. Itu paling bodoh. Dia tahu ada manfaatnya, dia tahu ada pahalanya, dia tahu buat bekal matinya, dia tahu buat berbagai kebahagiaannya, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat, tapi dia kagak kerjain. Maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, itulah orang yang paling bodoh di permukaan bumi. Orang yang dia mengetahui kebaikan akan sesuatu, tapi dia kemudian meninggalkannya. Ya memang kita sepakat untuk dengan ungkapan ini, karena betapa tidak punya akal dia. Contoh kayak dia punya uang gitu ya, dia punya uang, dia tahu nih uangnya bisa difungsikan buat apa saja, terus kemudian uangnya dibuang di BKT, kan kebodohan yang luar biasa, yang harusnya dia manfaatkan, yang harusnya dia jaga.
untuk kebutuhan dia. Sama ketika engkau bertemu dengan orang yang tahu bahwa sholat itu akan membuat engkau tercegah dari perbuatan mungkar, pengen berubah dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji, tapi justru meninggalkan sholat. Sama ketika engkau tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi pemberi syafaat, tapi enggan lisanmu membaca sholawat, maka itu adalah puncak dari kebodohan. Sama ketika engkau tahu Al-Quran itu adalah pemberi syafaat, tapi engkau tidak demen baca Al-Quran. Al-Quran memberi syafaat, Pak. Dalam kitab Ihya diceritakan nanti yang pertama kali memberi syafaat di dalam kuburan itu Al-Quran. Makanya dibacain surat Yasin orang yang meninggal dunia. Kalau dulu lebih sayang lagi kepada orang yang mati. Kalau sekarang anak kebanyakan pada tega sama orang tua. Kalau dulu orang tua kita sayang kalau bapaknya meninggal dunia, di ngajiinnya nggak di rumah, di kuburan. Saking sayangnya tuh, dihatamin, sampai ngeluarin duit mau buat ngupahin orang yang baca Al-Quran, karena kagak sembarang orang bisa sanggup 24 jam kali 7 hari buat baca Al-Quran. Dia tahu Al-Quran akan menyelamatkannya. Dia tahu di majlis tahlil dia diajak baca Yasin. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Dia baca Yasin buat nolongin orang yang udah mati. Tapi dia masih hidup kagak demen baca surah Yasin. Pada saat hidup dia nggak demen baca Al-Quran. Maka kita perlu budayakan lagi, Pak, apa yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Saking sayangnya sama anaknya diselamatin. Kalau maghrib dia wajib baca Al-Quran. Dulu kita jalan kalau maghrib, di setiap pintu rumah itu akan terdengar dari dalam orang-orang yang sedang baca Al-Quran. Dan itu kita rasain betul di masa era atau di tahun 80-an. Apalagi mungkin bapak-bapak yang lebih senior. Dia tahu bahwa itu adalah kebaikan, kemudian dia nggak kerjain, maka itulah orang yang termasuk mimman ya'lamu husna syai'in wa huwa lahu tarikun, dan dia meninggalkan. Makanya ada kisah yang begitu dahsyat, seorang ayah yang begitu cinta kepada anaknya. Imam Ahmad bin Hanbal kalau setiap habis nikahin anak lelakinya dipanggil, diajak ngomong berdua. Kalau habis nikahin anak lakinya dipanggil. Apa yang kemudian dipesan dari hati ke hati? Ya bunai, laqad zawwajta, engkau sudah menikah. Satajidu fi zawjatika naqaisa wa uyuban. Ingetin ya, lu udah nikah. Kalau diterjemahin ke dalam bahasa Betawinya, entar pasti lu bakalan dapetin pada istrimu banyak kekurangan dan banyak aib. Kalau lagi masih bedemenan sih lu kagak lihat semuanya, lu kagak tahu watak aslinya, nggak keluar. Dulu pengen banget, udah ngapa bang lamar, begitu udah dilamar, udah dia ngomong ke orang tua, dia beraniin biar bisa ngelamarin, biar bisa ngawinin, udah bela-belain, pas udah jadi laki diomelin mulu lakinya. Lu pergi mana sih Neng, dulu lu pengen banget gua buat ngelamar lu supaya gua jadi laki lu, ngapa begitu gua udah jadi laki lu omelin mulu. Yang begini kan banyak kejadian ya, makanya suka diingatin saya, bang, sampai dia nangis-nangis karena dia ada yang demenin lagi, dia pengennya sama kita. Udah bang, buruan lamarin. Ada temen cerita begitu, ngujung-ujungnya begitu gue jadi lakinya galak banget sama gue. Apanya lu dulu sampai nangis-nangis minta gue jadi laki lu, tapi dipanggilnya anak lakinya. Ntar kalau udah punya bini, lu baru lihat banyak kekurangannya. Kama fi nafsika, seperti itu juga ada pada dirimu. Jangan kau anggap hanya istrimu punya banyak kekurangan. Kama fi nafsika, seperti ada juga pada dirimu, lu juga jadi suami banyak kekurangan, banyak aib.
Maka apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Imam Ahmad bin Hanbal kepada anak laki-lakinya, fala tatlubil kamala minha, ente jangan menuntut kesempurnaan dari bini ente ya, karena tidak ada yang sempurna. Jamaah, saya ingin sampaikan di tempat ini, dalam kajian ini, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengingatkan betul bahwa ada kebaikan, ada keburukan. Kau tidak boleh menyerah untuk menghentikan keburukan, tapi kau juga tidak boleh anggap enteng dengan kesempatan yang telah Allah berikan. Kan ingin menceritakan, waktunya harus berubah. Jadi kepala rumah tangga perbaiki, ibda binafsik. Jangan cuman monten orang doang, lu juga kudu monten diri sendiri. Kan kebanyakan orang yang gua mau kan begini lah, ente mah jadi ukuran yang ente mau. Yang jadi ukuran adalah bagaimana kemudian Al-Quran mengatur, agama kita mengatur. Kalau memang salah, berubah. Kalau emang ente tahu jadi masalah nanti di yaumil kiamah, jangan ente kerjain. Kalau ente tahu bahwa kebaikan-kebaikan yang kau lakukan akan kau dapatkan nanti di yaumil qiyamah, maka kerjakan. Jangan pakai nungguin tua, jangan pakai nungguin lemah. Saya beberapa hari yang minggu yang sebelumnya ketemu sama Kiai Farid. Pada saat beliau bercerita, sampai beliau ingetin saya, saking sayangnya sama saya, hati-hati Kiai, jaga kesehatan ya. Artinya sesuatu yang beliau ingin transfer kepada diri saya, bahwa betapa banyak karunia yang Allah berikan dan betapa nikmatnya. Sampai beliau bilang, alhamdulillah baca doa bisa sampai selesai, biasanya nggak kuat. Karena saya punya adik juga begitu. Beliau ingin menceritakan sesuatu yang nggak perlu saya merasakannya. Jangan sampai kayak begitu. Kan itu yang terjadi pada orang tua kita, karena sayang sama anak juga begitu. Biarin dia jatuhnya di gua aja, jangan sampai di anak keturunan. Kan begitu saking sayangnya. Jemaah, sama seperti Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mereka kemudian mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Jangan sampai kejadian kepada hambanya umat Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan Kiai Farid sehat terus ya. Dan semua yang sedang sakit sehat terus, biar kita bisa ibadah maksimal. Ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia, kita pengennya sehat, pengennya punya banyak duit, tapi kan semuanya pasti ada hikmahnya. Biar sehat semua, biar bisa ibadah, biar pada waktunya kita mati husnul khotimah. Jangan kayak kemarin, saya punya temen, ini kisah nyata juga saudara. Dia punya abang ipar lagi sakit, udah parah banget. Dia cerita, itu penyakit, kalau dia misalnya dia sabar, dia mati, itu pahalanya lebih daripada syahid. Aneh bilang, yang ente omongin bener, cuman tempatnya kagak tepat. Orang lagi sakit begitu lo omongin, dia tambah kepikiran. Kudu dihibur. Oh, ini mah perkara kecil. Dari sesuatu yang nggak ada aja bisa jadi ada sama Allah, ditentuin sama Allah, apalagi cuman nyembuhin penyakit ente. Itu kan yang harus kita tawarkan dalam sebuah kekuasaan yang Allah miliki, supaya kita jadi orang optimis. Karena bisa kapan saja banyak orang yang kemudian mereka mempunyai kesempatan melakukan kebaikan, seperti dalam kitab ini, dia tahu ada kebaikan tapi dia tidak kerjakan. Kau sedang bertemu dengan paling bodohnya manusia di kolong langit di atas bumi. Asyadda hamaqatan mimman ya'lamu husna syai'in wa huwa lahu tarikun, wa ya'lamu kubha syai'in wa huwa lahu fa'ilun, wa ya'lamu, dan mengetahui siapa man kubha syai'in, akan sesuatu, jelek-jeleknya sesuatu, wa huwa, dan bermula man, itu lahu bagi kubha syai'in fa'ilun, dia mengerjakannya.
itu mengerjakannya fa'ilun. Jadi malah justru aneh, giliran kebaikan dia tahu dia nggak kerjain, giliran keburukan yang dia tahu dia kerjain. Biarin gua mah emangnya begini, urusan nanti gimana aja. Udah tahu salah, gua tahu salah, gua tahu. Lu jangan pakai bilangin gua lagi dah, gua tahu ini salah. Cuman gua emang orangnya begini. Oh, saya suka ketemu orang kayak begitu. Tuh orang paling bodoh. Ente mau ngomong gimana juga udah ketemu sama orang paling bodoh, repot. Ya kan suka kita ketemu begitu. Gua tahu, lu jangan bilangin gua tahu. Gua tahu di dosa, gua tahu. Tapi orang gua resep, gua pengen ngerjainnya, wah cilaka. Udah lu ke masjid aja, jangan banyakkan ngomong dah. Waduh, berabian lagi dah kalau begitu. Lu tinggalin aja begitu. Tugas kita buat nyampein, daripada ntar ente dikeplak sama dia. Ya kan tugas kita menyampaikan perkara, kemudian dia melakukan itu bukan kemampuan kita. Tapi jangan ngaso-ngaso memberikan peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ibu jangan bosen-bosen ngingetin lakinya. Ngaji ngapa bang? Kita kan udah tua, ingetin. Terus kalau kemudian suaminya kagak ngaji juga, udah biarin. Begitupun suami, ingetin lah, emang lu mau begini aja neng, kagak mau ada berubahnya, emang kagak ngeri lu kalau entar sendirian amal masih sedikit. Tanggung jawab kita, kalau bini mah emang tanggung jawab kita, jadi kita kudu ingetin. Nah, bini punya suami kayak begitu girang banget karena diingatkan, diajak dalam kebahagiaan yang panjang. Nah, kita masuk kepada hikmah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dabbir summa fa'al, fakir summa qul. Dabbir, rencanakanlah olehmu, summa fa'al, kemudian kerjakanlah olehmu. Jadi terencana, perbuatannya terencana. Kalau engkau tidak mengetahui tentang manfaatnya, ini tidak tahu manfaatnya. Kalau udah tahu manfaatnya mah nggak usah kelamaan ngerencanain. Tapi kalau dia nggak tahu akan manfaat atau akibat dari perbuatannya, jadi kalau dalam syarahnya dabbiril amra alladzi turidu fi'lahu wa la ta'rifu aqibatahu. Kalau ente nggak tahu efek dari perbuatan ini apa, renunginlah, pikirin dulu. Jangan main ngerjain aja karena nyesel belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Jemaah, dabbir summa fa'al, renungin kemudian kerjakan. Sama dalam berbagai hal, kerjain. Sebelum kau kerjain, pikirkan dulu, ini kalau ngerjain begini akibatnya apa. Kalau buat keburukan, engkau udah tahu, nggak usah pakai mikir panjang, nggak perlu direncanakan gimana ya kerjain apa jangan. Udah tahu perbuatan durhaka, udah tahu perbuatan dosa, eksekusi langsung. Sama begitupun dengan kebaikan. Kita udah tahu kalau sedekah, kita udah tahu kalau sholat malam, kita udah tahu kalau ada orang yang suka menolong, mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan pakai mikir panjang, tolongin. Ntar nunggu orang ada kecelakaan di jalanan, mikir dulu, gue tolongin apa kagak nih, bahaya apa enggak ntar ujungnya. Tolongin aja. Begitu kebaikan, eksekusi langsung. Sama ketika Abu Dzar ditanya oleh Nabi, dipanggil oleh Nabi dalam kitab Al-Matjar-Rabi, apakah menurutmu orang yang banyak harta itu orang kaya? Naam ya Rasulullah. Apakah kau menurutmu orang yang miskin harta adalah orang yang miskin? Naam ya Rasulullah. Bukan itu. Kekayaan adalah kekayaan hati. Kekayaan adalah kekayaan hati yang kau selalu menebarkan kebaikan. Bukan ukuran harta, tapi kekayaan itu adalah ukuran engkau bisa memberi. Dia punya duit banyak, punya kontrakan banyak, tapi nggak bantuin masjid dan takut duitnya keluar ke masjid, itu mah dia belum kaya ya akhi. Belum sampai luber. Kalau udah luber tuh kurang banyak. Kalau udah harta kemana-mana diajak bersedekah, tuh orang kaya.
Kalau masih dia cuma ngumpulin kemudian dia tidak ikut dalam kebaikan, dia belum kaya. Kalau buat yang begitu, ente jangan mikir lagi. Udah tahu duit buat ke masjid, udah tahu duit buat peringatan maulid, jangan pakai mikir lagi, eksekusi. Ini maksudnya dabbir tsumma fa'al, yang sesuatu kau tidak tahu apa akibatnya. Fakir tsumma qul, pikirin dulu, renungin dulu, kemudian baru ngomong. Ini kira-kira kalau ngomong begini nyakitin orang apa kagak? Ini kalau kira-kira ngomong begini berabe enggak ujung-ujungnya? Itulah yang dipesan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, biar kita tidak mendapatkan kesusahan di belakang hari. Kadang-kadang kan setan demennya ngipas-ngipasin. Oh iya Pak, setan itu demennya kalau ngelihat orang-orang pada bermusuhan. Karena kalau udah bermusuhan, udah paling gampang ngejebaknya, udah paling gampang bikin dosanya. Innamal khamru wal maisiru wal azlam, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan terjadi permusuhan dan kemarahan di antara kalian. Alatnya itu adalah dengan khamar dan judi. Orang kalau udah kena khamar, akalnya udah nggak banyak berfungsi untuk mengontrol dari ucapan dan perbuatannya. Makanya dulu kalau misalnya orang suka minum khamar, maka mereka tidak akan mampu menguasai apa yang akan dia lakukan. Dilaranglah apa yang dia akan ucapkan, dilaranglah dalam Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Karena memang pada saat itulah kemudian syaitan menjadikan sebuah senjata untuk menghadirkan permusuhan dan kemarahan. Nggak ada Pak ceritanya kemarahan kalau bukan di jalan Allah terus kemudian manfaat. Kalau di jalan Allah udah pasti manfaat dan harus. Nah, kita lanjutkan. Kafa ahlal akhirati. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ahlal akhirati syarafan anna kulla ahadin yuhibbu an yunsaba ilaihim wa in lam yakun minhum, wa kafa ahlad dunya do'atan. Nah, kalau dalam kitab yang ini nih harokatnya didandanin do'atan karena menjadi tamyiz. Anna kulla ahadin yukrahu ayyudhkara fi jumlatihim wa in kana min akabirihim. Kafatlah, cukup, telah mencukupi ahlal akhirati, akan ahli akhirat. Apanya syarafan, kemuliaan? Anna kulla ahadin, apa? Bahwasanya tiap-tiap sesuatu, yuhibbu, tiap-tiap seseorang, yuhibbu, mencintai siapa, kulla ahadin, ayyun sabah, bahwa dinisbahkan siapa kullu ahadin ilaihim, kepada ahlil akhirah, wa illam yakun minhum, kendati pun tidak ada siapa kullu ahadin itu minhum, sebagian daripada ahlul akhirah. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ente cukup segera ambil kesimpulan bahwa menjadi ahli akhirat itu adalah sebuah kemuliaan. Dari mana? Karena setiap orang itu suka, dia senang kalau dia disebut sebagai ahli akhirat. Itu menjadi sebuah ukuran, kendati pun dia tidaklah ahli akhirat. Jadi ketika kita berkata kepada seseorang yang dia tidak melakukan itu, kemudian dia dinisbahkan, dikaitkan, dimasukkan dalam golongan ahli akhirat, dia demen. Itu cukup untuk menjelaskan kepada manusia bahwa ahli akhirat itu kemuliaan. Dia mah itu orang ahli akhirat.
ente juga ahli akhirat, girang walaupun dia kagak melakukan secara maksimal, tapi udah girang kalau disebut ahli akhirat. Dan cukuplah wakafa ahli dunia doatan, dan cukuplah akan ahli dunia apanya doatan, hina, kehinaan. Apa? Anna kulla ahadin, bahwasanya tiap-tiap seseorang yakrahu, ini harusnya yakrahu, membenci siapa seseorang, ayyudhkara, bahwa disebut siapa seseorang, fi jumlatihim, pada kelompok ahlu dunia, wa in kana min akabirihim, kendati pun ada itu orang, kullu ahadin, itu min akabirihim, termasuk dari pembesar-pembesar ahli dunia. Jadi kalau ente pengen ngukur ahli dunia itu hina, maka ketahuilah setiap orang akan dia menjadi membenci, marah kalau disebut ahli dunia. Ente memang dunia mulu ente kejar, ente jangan ngomong begitu dong. Ente emang ahli dunia, kagak mikirin akhirat, dia marah dikata begitu, maka ketahuilah itu menjadi bukti bahwa dunia itu hina. Buktinya dia kagak mau disebut ahli dunia, buktinya dia marah disebut ahli dunia, walaupun dia memang ngerjain itu. Itu kita lihat pejabat-pejabat orang kaya tuh ahli dunia semua. Ada pejabat di situ ngomong, ente jangan ngomong begitu, ane juga pengen akhirat. Padahal dia adalah orang yang berlimpah dengan begitu banyaknya harta sampai lupa dengan urusan majelis taklim, dengan urusan akhirat, tapi marah, nggak demen kalau dibilang ahli dunia, padahal dia pelakunya. Maka dari situ kau kudu cerdas menggunakan akal, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu bukti bahwa dunia, ahli dunia itu adalah sebuah kehinaan. Buktinya yang ahli dunia dibilang ahli dunia, dia marah. Begitupun kebalikannya. Cukuplah kau simpulkan ahli akhirat yang mengamalkan perbuatan akhirat adalah kemuliaan. Nyatanya banyak orang yang kalau disebut ente mah akhirat mulu yang ente kerjain, girang. Ente ahli akhirat, ente udah nggak demen dunia, girang. Padahal dia nggak ngerjain kayak begitu. Itu bukti bahwa akhirat adalah kemuliaan dan dunia adalah kehinaan. Ya Pak, apalagi kemarin kita habis ngelihat bagaimana di Republik ini diperlihatkan orang-orang yang sampai berlebihan dalam urusan harta, tapi kemudian bisa hilang dalam waktu sekejap. Bayangin kalau jam harganya 11 miliar. Ada orang Duren Sawit saking kayanya pakai jam 11 miliar. Itu duit kalau hasil keringet mah rasa-rasanya kagak bakal diajak beli yang 11 miliar. Jangan kata itu, ente dapat warisan, jual kebon gitu, terus dapat duit sampai 20 miliar, kira-kira mau nggak beli jam 11 miliar? Kagak bakal mau. Ini pasti duit bermasalah nih. Sampai segitu entengnya dipakai 11 miliar. Tapi ente lihat bagaimana kemudian semudah membalikan telapak tangan. Tuh, daripada omongan yang kalau nggak kejaga jadi petaka. Dan mereka yang begitu pun kalau dibilang ahli dunia marah. Oh, saya suka nolong saudara-saudara tetangga saya. Saking dia kagak mau disebut ahli dunia, padahal memang ahli dunia. Pakai jam 11 miliar satu. La ilaha illallah. Itu romannya lempengan tak yang kita pakai jam gitu, tangan kanan gitu pakai jam, habis tangan kita diciumin mulu bini kita. Coba lihat bang lalu 11 miliar, ya Allah, tuh manusia kita ngelihat kayak begitu ya. Cukuplah ahli akhirat itu sebagai kemuliaan, karena bahwasanya tiap-tiap seseorang pengen disebut sebagai ahli akhirat walaupun dia tidak termasuk di dalamnya. Begitupun kebaliknya, cukup dunia itu sebagai bukti kehinaan, karena yang gila dunia dibilang gila dunia juga marah. Dia gila dunia, emang dunia mau dikerjain. Coba ente katain, ente emang kagak ada ngasonya urusan dunia. Ente jangan ngomong begitu, ane juga mikirin akhirat. Marah dia. Bahwa bukti dia marah itu adalah
tanda kehinaan dunia. Satu lagi ya, karena minggu depan insya Allah kita hatamin. Jadi biar ketahuan kitab lanjutan ya Bang Haji Maskur, biar ketahuan, biar nanti jamaahnya bisa beli gitu. Min akbaril kabairi, bismillahirrahmanirrahim, min akbaril kabairil batinati wal zahirati antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirata. Nah ini lembangan ini banyakan yang ini berkaitan dengan ustadz nih, dengan profesi saya juru dakwah dan para asatid. Ini tegurannya di sini. Itu dari sebagian paling besarnya al-kabairi, dosa-dosa besar, al-batinati yang batin, wal-zahirati dan zahir, antal tamisa bermula bahwa mencari siapa engkau, min ashabika dari teman-temanmu. Artinya dia menginginkan min ashabika ad-dunya, akan dunia, wahum dan padahal mereka itu yaltamisuna mencari atau menginginkan minkal akhirata darimu akan akhirat. Nah ini kebanyakan ustadz yang dekat dengan orang kaya, ustadz yang dekat dengan pejabat. Mereka pengen dekat ustadz karena pengen dekat sama akhirat, ustadznya dekat sama orang kaya ngarah hartanya gitu. Ini termasuk dosa paling besar, zahir dan batin. Ketika engkau menginginkan dari temanmu perkara dunia, padahal mereka teman-temanmu menginginkan darimu mendapatkan akhirat. Kan banyak yang kemudian mereka lebih berbahagia ketika dia mah pantas begitu, acaranya gampang semuanya, ada orang kaya yang dekat banget sama dia. Itu kan sampai dibuat kalimat-kalimat yang terjadi di masyarakat. Dia mau bagaimana juga gampang. Orang di belakang dia ada anggota dewan, orang dia dekat sama menteri, sama wakil menteri. Makanya kita kalau udah ngaji Ikam Hadadiyah, enggak silo, lu baru kata menteri, jadi presiden juga gua nggak silo. Kenapa? Karena kita sudah berusaha dekat kepada yang menciptakan presiden. Itu dia, Pak. Nah makanya ini telak buat saya, buat kita semuanya yang kalau misalnya dekat sama orang kaya, dekat sama pejabat, dekat sama pengusaha, dari dosa yang termasuk dosa paling besarnya, dosa besar dijejerin, ini paling gedenya. Bukan termasuk dosa besar, tapi paling gedenya dari dosa-dosa besar. Min akbaril kabair batinah wa zahirah, hatinya rusak, zahirnya juga rusak. Bahwa engkau menginginkan dari teman-temanmu akan dunia, padahal mereka menginginkan darimu akhirat. Dia mah pengen dekat sama kita, pengen dekat sama ustadz biar kita berubah, jangan begini mulu, kan cakep tuh. Dia malah pengen sama orang itu dunia. Ya udah kalau begitu begini, ini dia dosa besar. Dia jadi antusias sama akhirat, ustadznya sendiri antusias sama dunia. Makanya kalau buat urusan dunia diturutin terus, kagak ada sudahnya. Saya suka ketemu dengan orang-orang ketika saya ceramah, saya bawa motor. Kayak semalam tuh kayak Farid, kehujanan kita, kau mana gua pakai imamah, hujan, asal mau mampir banyak orang, nyari yang sepi. Dalam rangka ingin menekan bahwa perjalanan hidupmu bukan di dunia kesenangannya. Dan kau tidak perlu menjadi orang yang malu. Sampai ada satu waktu saya ceramah emang saya nggak ngasih unjuk Haji Maskur, saya ngasih share live doang. Ustadz begitu nyampe, saya pakai motor ke daerah di Tebet. Ustadz
Saya malah lagi nungguin mana Alphard warna hitam, mana Alphard warna putih. Mac yang datang gitu dia. Kalau pakai gituan pertama kagak ada, kedua romannya kita pules di situ enggak. Tapi memang itu urusan dunia di mata orang dianggap jadi ukuran. No, bukan. Kita lihat, ente boleh ngiri sama orang kaya yang demen sedekah, bukan orang kaya yang pakai mobil mewah. Kalau orang yang demen sedekah, ente boleh ngiri, itu boleh. Supaya kita mendapatkan motivasi untuk melakukan apa yang dia lakukan. Nih, makanya lempangan ini Al Habib Abdullah bin Al-Haddad memang beberapa kali beliau juga sampaikan, bukan hanya secara umum, bahkan kepada mereka yang ngerti agama diingatkan dalam kitab ini. Min akbaril kabairil batinati wa zahirah antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Dia lagi pengen kejar akhirat, ente yang udah ustadz lagi pengen ngejar dunia. Makanya kalau misalnya orang masuk ke dunia politik gitu ya, kalau kurang kuat akidahnya ya bisa bahaya juga. Makanya kalau misalnya udah masuk bertamu ke rumah orang pejabat, ke istana, maka kau mempunyai sebuah resiko tinggi, kemungkinan kau akan diwarnai gitu. Karena al-insan abdul ihsan, manusia tuh budaknya kebaikan. Kalau udah dibeliin apaan juga kesonoinnya udah pelok. Semuanya diturutin, ini turutin, diem udah kagak maco lagi, nggak maco, jadi culun, nurut aja, diikutin kemana tuh anggota dewan, diikutin gitu. Padahal yang ngasih rezeki kepada diri kita dan jumlahnya tidak berbilang, kau tidak melakukan itu. Perintah Tuhan banyak buat ente. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fir lana dzunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah tanya jawab ya, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana. Sahhil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita